nggak perlu Anda terburu-buru masuk Islam. Yang penting dekat dulu sama ibu, karena kalau nggak ada ibu kan Acun nggak ada di sini kan gitu. Iya, Silakan betul. Acun dikisahkan kembali. Bisa nggak kalau misalnya nih mau ditukar nih, kamu pilih harta atau Mm. pilih ibu? Silakan Acun. Eh, Kalau pilih kedua-duanya gimana, Bang? Terus pilih dua-duanya artinya ada keseimbangan. Artinya apa? Kalau misalnya disuruh memilih, tapi harus pilih dua-duanya karena hidup kan punya harta juga. Artinya kalau Iya, disuruh iya. memilih gitu loh. Salah satu. Salah satu. Salah satu, maksudnya salah satu ya dipilih gitu. Iya. Ya, eh, kalau kalau aku berpikir ya, berpikir secara seluas-luasnya sih. Kalau pilih salah satu, ya karena ibu telah melahirkan aku, karena walaupun dia seorang Islam atau Muslim, aku ikut dan pilih ke jalan ibuku. Karena Oh, iya. karena Oh, tanpa ibu, tanpa seseorang ibu, tanpa orang ya, aku tidak akan lahir seperti dan besar seperti ini dan tidak sukses dan tidak dapat juga kekayaan. Ya, begitu. Tanpa seorang ibu. Ya, Bang. ini jawaban Tidak serius akan. loh. Ini jawaban serius, nggak ada pemaksaan lo menjawab. Ini hanya mengasih pilihan saja. Tapi pilihan ini tidak mungkin diberikan kepada Acun. Tak yang jelas, ya harta dan ibu. Karena kalau nggak ada harta, gimana mau hidup? Kan gitu ya Acun ya. Cuman kita bisa Ya, menilai di sini. Acun pilihannya itu ibunya. Tapi harta juga perlu Cek, Cun. cek. Gitu loh. Pak Jun ya. ada mau disampaikan Pak Jun silakan. Iya, tadi saya menyimak ini terus sambil nyeting-nyeting jadi agak terlambat saya komentar. Iya. Ya, terima kasih ya untuk Acun yang telah mendengarkan. Anggap aja kami di sini sebagai kakak, orang tua juga, Bu. Dan kami terhadap seseorang yang berlainan dengan agama dengan kami, itu sebenarnya kami Muslim tidak pernah memusuhi loh. Justru ya, satu, YCC, kami, organisasi kami, ini sering kali ya, cukup sering membantu saudara kita yang Ya, berlainan kepercayaan. Ini, tapi kita ya, nggak betul. mau ya, gembar-gembor tidak mau, Acun. Yang perlu digarisbawahi ini, saya sendiri itu amir daripada JCC atau ketuanya JCC. Saya sejak umur kelas satu SD sudah ditinggal orang tua saya, ibu sudah ditinggal. Jadi beruntunglah Acun ini masih punya orang tua, terutama ibu. Kalau orang Jawa bilang begini, hidupnya orang Jawa itu ada di gaman. Gaman itu pusaka. Pusakanya orang Jawa itu ya orang tua itu. Selagi Ya, Acun masih diberi kesempatan bertemu dengan orang tuanya, ampunannya seorang ibu sama dengan ampunannya kalau di Islam itu Allah. Marahnya orang tua, marahnya Allah. Jadi kesalahan Acun yang kemarin-kemarin itu sebagai apa Acun? Sebagai pembelajaran untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena betul, apa? betul. Ridhonya sang kuasa, kita sebut sang kuasa itu juga ridhonya orang tua. Orang tuanya tidak meridhoi, maka yang menciptakan alam ini tidak akan meridhoi. Tidak ada kenikmatan hidup di sini. Saya kadang-kadang iri, Acung. Iri dengan orang-orang yang masih komplit orang tuanya. Bayangkan saya kelas 1 SD sudah ditinggal mati orang tua. Kadang-kadang saya Iya, tuh iri ya melihat teman-teman saya kalau lagi lebaran, lagi-lagi hari-hari besar itu, semuanya berkumpul dengan keluarga, saling silaturahmi. Nggak terasa, netes saya itu air mata. Ya seperti iya, opung nggak dikatakan, andai kata harta yang saya punya dengan orang tua saya, mau ditukar itu nggak akan cukup. Kadang-kadang kalau kita tidur ya, saya yakin ya, Acung kalau lagi ketemu masalah yang paling dalam, pasti yang diingat nomor satu itu orang tua perempuan. Pastinya orang tua perempuan. Karena apa? Kita dikandung oleh orang tua kita selama 9 bulan. Memang benar di Islam ini dikatakan, siapakah yang wajib kita teladani, yang kita hormati? Nabi Muhammad mengatakan ibumu. Ditanyakan siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru kemudian ayahmu. Artinya keistimewaan seorang ibu itu sungguh luar biasa di Islam itu ditempatkan di posisi yang paling mulia, Acun.
Kita nggak Iya. membahas agama yang lain ya. Inilah di Islam. Iya, iya. Jadi sangatlah beruntung Acung ini. Meskipun dosa bagaimanapun kalau orang tua lihat anaknya sengsara, lihat anaknya minta ampun atau minta maaf, pastilah orang tua itu akan mengampuni. Sampai rela orang tua itu demi anaknya berkorban untuk nyawa. Ibu kita mengandung selama 9 bulan itu termasuk pertaruhan nyawa. Jadi Acun, beruntunglah masih punya orang tua. Sekarang ini dirubah akhlaknya, dirubah sifatnya untuk menjadi seorang insan manusia yang lebih baik. Mumpung orang tuanya masih hidup, ayo kita muliakan orang tua kita. Semulia-mulianya Acung. Iya, Itu Bang, aja aku. mungkin statement dari saya. Semoga apa yang dibicarakan di sini bermanfaat untuk Acung. Demikian Mas Andi, Mbak Dini, Opung dan Mas Budi, silakan dilanjut. Saya sambil nyeting di sini. Ya. Pak Budi boleh lanjut ke Acun? Lanjut. Ya. Cun, kembali ke Acun. Iya. Ya, setelah tadi bertemu dengan ibu, kira-kira berapa Iya. jam ya dari sekolah ke ibu, berapa jam ada di sana? Sekitar sejam setengah. Wah, cukup lama ya? Iya, cukup lama. Karena pakai kendaraan bermotor, Bang. Oh Bukan pakai iya. mobil, kan. Enggak, maksudnya berada di rumah ibu, ngobrol sama Berada di kakak rumah ibu sekitar 30 menit. 30 menit. Sempat Mm-mm. ngopi apa ngeteh, minum, makan? Disiapkan sama ibu, ya disogok makanan juga. Mm-mm. Ya, Disuguhkan makanan, bukan disogok, disuguhkan makanan. iya, betul. Salah bilang, Bang. Mm. Ya, disuguhkan makanan, kopi, ya bermacam-macam makanan Nikmat mana, ringan. Cun? Nikmat mana makanan dari ibu dari makanan yang ada di warung? Tentu jelas nikmat terasa makanan ibu. Kadang-kadang, Bang, kalau aku di rumah ya, Mm. kalau aku malas masak, Bang, ya, Mm. kan tahu kadang-kadang kan kita cuman hidup sendirian di rumah kan berantakan kan. Ya kalau mau beli makan itu harus siap saji ya. Mm. Tapi terasa itu kenikmatan masakan ibu yang dulu, Bang. Ya. Terasa Terus sebenarnya. ya memang kalau Ya, masakan ibu itu pasti lebih nikmat daripada yang di restoran, Cung. iya. Itu. Mm. Biar kata bumbunya sederhana ya, karena apa ya nikmatnya gitu, Cung. Terus kemudian, Cung, setelah makan begitu, pamit pulang ya, Cung ya. Apa yang kamu kata waktu kamu pulang mau pamit Iya, apa disuruh mengucapkan salam apa seperti apa? dia Ya. disuruh mengucapkan salam sama ibu ya. Ya Mm. aku dituntut mengucapkan salam. Assalamualaikum itu ya. Mm. Ya, iya. Walaupun mau bertamu ke rumah orang harus mengucapkan salam itu assalamualaikum itu tadi, Bang. Walaupun permisi juga harus mengucapkan salam. Itu yang diajarkan ibuku dari Islam ya, doa itu. Ya sampai sekarang doa itu kalau aku masuk ke rumah ibuku ya pasti aku pakai sih. Ya, selain respon ibu, respon kakak apa ya? Bagaimana, Cun? Dia nanya kok tumben ada apa gitu. Terus dari mana, terus bergaul di mana gitu, nggak nanya-nanya kayak gitu? Ya ada Hmm. kata kata ibu dan kakak ya jangan Hmm. keluyuran malam-malam, jangan berteman sama orang yang nggak benar, Hmm. rajin-rajin apa itu namanya belajar, ya tingkatkan belajar Alkitabmu katanya. Hmm. Kalau kamu kalau kamu menjadi anak yang baik katanya. Hmm. Sayang kamu sayang kepada ibu, kepada kakakmu katanya kan. Hmm. Hmm, Ibu berbicaranya secara baik-baik loh, Bang. Ya, sepertinya aku menanggapinya eh gimana ya? Terasa halus sekali. Bahasanya terasa halus sekali. Walaupun walaupun aku sebelumnya punya salah sama ibu dan Ya, kakak juga kan. salah apa yang paling kamu anggap paling salah sama ibu dan kakak yang pernah kamu lakukan? Yang pernah aku lakukan. Hmm. Sebenarnya kalau di ini Bang, banyak sekali Bang kesalahanku. Dari aku mencaci maki, dari ya kalau sama ibu ya Hmm. cuma mencaci maki ya, tapi kalau aku sama kakak ya bukan mencaci maki saja sih Bang, banyak Bang.
Hmm. Ya itu tadi cara aku melempar Al-Qur'annya saat dia ngaji, ya menampar ke kepalanya dia, ya banyak Hmm. bang. Hmm, banyak Waktu kamu sekali. melakukan itu aksi mereka apa, John? Melawan Aks- atau seperti apa? Ya aksi mereka eh ya Kakak kamu diusir aku, kakak kamu diusir nangis, aku. marah, nangis apa marah gitu? Ya nangis campuran marah sih bang. Hmm. Ada nangis sambil marah ya. Nah, apakah tangisan kakakmu, tangisan ibumu waktu itu, kamu rasakan tangisan waktu kamu minta maaf tadi? Seimbang nggak kira-kira rasa permintaan maaf kamu? Kalau dipikir-pikir ya dengan sedalam hati, dengan secara pikiran emosional nggak seimbang sih bang. Kamu masih Banyak banyak kesal. utang ya? Masih banyak utang gitu ya? Ya aku merasa masih ada yang mengganjal bang. Ya Hmm. masih banyak utang sebenarnya sih. Apa itu yang Utang mengganjal? dosa. Oh, yang paling mengganjal apa, John? Yang paling mengganjal itu kenapa ya? Gimana ya bang? Terasa aku itu memang kalau dengar orang azan ya, Hmm. dengar dengar orang toah apa itu yang di masjid Iya, itu kan iya, orang-orang iya. toah. Teman Ah, aku pernah bang, teman hmm. aku kan eh, dia kan mau jam 6 itu kan mau sembahyang ya, Ya. mau minta motor, motor aku, iya motor dia rusak kan. Hmm. Eh, Terus yuk aku ajak kan, yuk boncengan sama aku, yuk kita ke masjid itu. Pas sampai di masjid, kamu eh, jangan jangan pulang dulu, kata dia kan. Hmm. Dengar sini dulu kan. Aku disuruh ke dalam loh sama dia bang. Hmm. Ya, ya nggak usah kata aku kan bukan bukan orang Islam, nggak apa-apa kata dia. Kan dengar aja kan, duduk-duduk. Pas aku mendengar saat dia apa itu namanya, ih, kalau Azan. orang Islam itu kayak dia masih gitu. Uh, wah, suaranya itu bagus sekali. Terasa itu sampai dalam hati itu terasa sedih gitu. Nggak tahu dari mana datang sedihnya itu nggak tahu bang. Tapi terasa gimana gitu. Enak dengarnya. Senang ya. Iya, iya, iya betul bang Gema. Suara hatinya, suara hati terasa tenang, terasa damai. Kalau dengar, padahal itu dia loh yang itu namanya itu yang azan. Oke, kembali ke ini, John, terakhir ya. Kamu Ya. kasih tahu nggak bahwa selama ini itu aku itu online di room TikTok Gema Islam. Mm-mm, Di situ aku mm-mm. banyak bergaul sama para ustadz, ustazah gitu. Kasih tahu nggak? Oh, kalau masalah itu aku nggak kasih tahu tadi bang. Oh, Iya lupa ya. serius. I, ya, Oh, ya ada campuran lupa atau hmm. eh, kalau sudah berdiskusi ya nggak ada pemikiran ke situnya bang. Nggak ada pemikiran ke situnya maksudnya kan. Begitu. Maksud saya, apakah ibumu, kakakmu nggak tahu kok ini anak anak saya, adik saya kok berubah gitu loh? Nggak nanya, ada apa gitu? Eh, Nggak. Iya, iya kalau ada sih nanya bang. Tapi cuman gimana ya? Bentar doang itu Ya, kok. insya Allah bebek ya. Ya, kok kamu udah begini katanya kan Mm-mm. nggak biasa-biasanya terasa lembut di mata ibu, pembicaraanmu terasa Adem. enak, Iya. iya, iya adem di pendengar ibu. Padahal kamu ya langsung dan aku kesaksiannya Mm. menerkam ibu dan aku minta maaf dan aku bersujud di bawah telapak kakinya. Iya, Bukan di bawah menerkam, telapak. bukan menerkam, memeluk. Iya, iya memeluk. Hmm. Dan aku bersujud di bawah telapak kaki Bun dan mencium telapak kaki beliau dan memohon minta maaf, minta ampun atas semua dosa-dosa yang kulakukan. Ibu bertanya kepadaku, Nah, kenapa? Ibu bertanya, hmm. kamu seperti ini, seperti kamu sudah mendapat hidayah.
kata ibu. Hmm. Kan apakah teman kamu di sekolah? Tapi aku tidak menjawab, Bang. Hmm. Tidak, Ya. aku hanya tersenyum. Ya, aku tidak menjawab apa-apa. Ya, seperti itu. Oke. Ibu, aku terasa aneh saat melihatku tidak bersikap sepertinya. Tidak Tidak, seperti tidak yang bersikap, dulu gitu ya. ya, tidak kasar seperti yang dulu. Ya, bersikap lembut, rendah hati, dan tidak sombong. Ya, Cun, pasti beliau kaget. ya Iya, Bang. pelukan tadi sama ibu Mm-mm. dibanding dengan yang lalu-lalu itu berbeda atau seperti apa, Cun? Iya, itu sangat terasa berbeda. Hmm. Sangat terasa berbeda, Bang. Pelukan yang sekarang ya terasa sangat gimana ya menjawabnya. Terasa sangat Sulit berbeda ya. lah pokoknya. Sulit Iya, diungkapkan sulit. dengan kata-kata ya. Sulit, Bang. Ya. Sangat terasa sedih sekali, Bang. Ya, tapi air mata aku sangat menahan. Kadang-kadang saat ibu menangis, ibu, yang beliau tidak percaya aku sudah berubah drastis seperti ini kan. Hmm. Tapi ini aku kabarkan bahwa siapa yang membuat aku sedrastis seperti itu akan ku kabarkan kepada beliau. Hmm. Cun, di situ di rumah ada 2 HP nggak lo pakai? Iya, yang satunya pakai iPhone, yang satunya pakai Android. Ya, ada 2 HP ini. Ada 2 HP. Bisa nggak HP yang satu kamu telepon kakakmu atau ibumu? Kita mendengar suaranya bisa nggak? Yang satunya ya? Iya. Iya, Supaya telepon kita kakak. nggak dianggap settingan gitu. Hmm. Bukan gitu, Bang. Soalnya kan Hmm. kontaknya udah nggak lost kontak aku, Bang. Tadi udah nggak minta kan. Hmm. Hmm. Ya, Aduh. mudah-mudahan besok pagi aku akan segera minta, akan Oke. ini apa namanya, ke rumah ibuku. Hmm. Soalnya pas itu kan aku bilang kan sama abang, kalau aku benci kan kontaknya pun aku hapus, Bang. Bukannya orangnya lagi. Hmm. Tapi Hmm. sekali lagi Cun, ini karena kita ini nanti ini live gitu ya. Sekali lagi, ini kamu nggak settingan kan? Nggak bohongan kan? Serius kan? Serius, sumpah nggak bohong, Bang. Oke. Tuh, iya. Tuhan siapapun itu, tatuan Yesus ya, tatuan orang Islam ya nggak tahu, pokoknya yang penting aku orangnya jujur dan nggak bohong. Oke. Iya, Hmm. serius. Coba Bang Gema kasih tahu serius sekali lagi Bang dari ya pemilik Komal silakan pemilik Komal harus bertanggung jawab silakan Pak Budi. Nah, Serius atau bagaimana Bang? tidak? Serius atau tidak Pak Budi menurut Pak Budi? Ini serius. Nggak ada settingan, nggak ada sama sekali. Dan saya juga ketemu sama Acun ini awalnya itu Hmm. dari perdebatan tentang masalah kitab sucinya. Lalu saya Hmm. keluarkan ayat-ayat kitab suci, Acun langsung kaget. Dan dari situ dia kesentuh dengan omongan saya itu. Alhamdulillah, agar saya coba buka, datang Umi, menjelaskan lagi, tambah lagi datang Bang Andi, tambah lagi Pak Jul. Artinya ini nggak ada settingan sama sekali. Dan saya berani bertanggung jawab. Allah wallahi sampai ke ujung manapun, ini real. Saya yang punya Komal dan menyatakan ini nyata real, tidak ada skenario apapun. Iya, aku bisa lanjutkan baca Alkitab aku nggak, Bang? Coba Oh didengar iya, ya. Nggak, emang nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. silakan. Ya. Yang mana yang Oh buat iya, itu? Acun kemarin yang saya kasih ayat itu yang bikin Acun sedih itu apa, Cun? Ayat berapa, Cun? Kalau Acun masih ingat? Ayat berapa ya? Aduh, lupa, Bang. Matius, Matius Matius ayat lim- ya, 5, Matius 5 ayat 17, ayat 18, 19. Ya katakan ya, Yesus itu sebagai sebagai utusan. utusan. Ya, Iya. utusan. Aku merasa sedih loh, Bang, setelah aku mengetahui isi Alkitab yang selama ini aku percayai. Hmm. Dan kurasa tidak banyak ya orang Kristen percaya dengan semua Alkitab itu. Ya, Hmm. mungkin, tapi ya nggak tahu juga.
Tapi aku telah menyaksikan bahwa Bang Gema telah membuatku tercengang dan membuatku menangis atas semua yang Bang Gema menyaksikan firman dari Tuhan itu. Jujur, Makasih. aku tidak, iya, Sebenarnya itu dari teman-teman semua, bukan dari saya, tapi itu datangnya dari Allah. Saya cuma nyampaikan aja, Cun. Saya berterima kasih juga khususnya untuk Bang Andi, Umi khususnya, Bang Jul, teman-teman semua yang ada di sini yang telah memberikan iya, support, ya, sehingga channel yang khususnya untuk berdakwah ini ada buahnya, yaitu bisa menyadarkan seorang yang, maaf Jun, yang durhaka ke orang tuanya, sehingga saat ini dia merasakan seperti kehilangan sesuatu yang berharga sama dirinya, akhirnya mencari lagi dan datang kepada yang dihargai, itu yaitu ibunya. Semoga Cun, walaupun iya. berbeda agama dengan ibu, saya mengharapkan Cun, saya juga udah nggak ada ibu ya Cun, sama dengan para Ambe. Kalau seandainya harta saya ini semua saya serahkan untuk orang bisa mengembalikan ibu saya, Ya, saya akan kasih Cun, gitu Cun. Mas Budi, Sayang ibu kamu. Ya, lanjut Bang. kita tanggapi dulu yang di live komentar ini. Kita anggap settingan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini orang ini sepertinya yang di live komen ini baper ya. Ingat ya teman-teman yang ada di Komal ini, yang ada di live komen, kami tidak mengislamkan saudara Acun. Tidak pernah kami menyuruh. Kami di sini berbicara soal kemanusiaan, yang mana seorang anak, siapapun orangnya, siapapun agamanya, wajib dan harus berbakti kepada orang tuanya. Acun ini dengan orang tuanya terjadi masalah. Dan kami yang ada di sini bukan berdiskusi secara teologi. Kami menyarankan Acun untuk menjadi manusia yang lebih baik dengan cara meminta maaf kepada orang tuanya. Ada kami di sini itu mengislamkan, tidak ada. Karena hatinya seseorang itu hanya Allah yang bisa membolak-balikkan. Hati manusia itu hanya Allah. Kami di sini sampai berbusa-busa menginjili oten seperti kalian-kalian yang bahlul itu tidak akan bisa selagi Allah Subhanahu wa taala tidak membuka pintu hidayah. Ingat ya, kami di sini berbicara secara kemanusiaan karena usia Acun ini masih remaja, dan wajib bagi kami sebagai seorang manusia yang merasa kami sudah punya umur menasihati agar Acun menjadi manusia yang benar-benar manusia. Jangan sampai punya orang tua ditelantarkan, jangan sampai punya orang tua dimusuhi. Tujuan kami hanya itu, tidak ada yang lain. Kalaulah nanti ada hidayah, itu urusannya Allah dengan si Acun, bukan urusan kami. Tapi kalau Acun bertanya masalah keislaman, kami akan jawab. Bertanya masalah kekristenan, kami akan jawab. Tapi ingat, di sini diskusinya bukan diskusi teologi, ini kemanusiaan. Ini yang di live komen ini pada kejang-kejang semua ya. Dikirain kita itu nginjilin, dikirain itu sandiwara. Apapun sandiwara atau tidak ada kepentingan kami di sini. Ingat ya, tidak ada keuntungan buat kami. Jelas kami di sini tidak mengharapkan, bukan mengharapkan Acun harus masuk Islam, enggak ada di situ. Itu terserah kepada, kalau orang Jawa itu yang ngecat Lombok. Saya itu yang di komen itu. Umi nambahin. Sebentar, mau bicara. Sebentar. Pak Jul suruh naik yang baper, saya turun. Gini. Untuk yang di bawah komen, saya kasih tahu Anda. Dari awal saya tidak pernah mengajarkan untuk nggak usah dilayani Opung, nggak usah. Nggak usah Opung, nggak usah dilayani, nggak usah dinaikkan. Biarin aja di situ. Tidak pernah kami sini mengajarkan Acun dengan Al-Quran. Saya pribadi dan Pak Jul kemarin mengajarkan Acun untuk membaca Alkitabnya. Boleh Anda buka lagi rekaman-rekamannya kemarin. Saya kasih contoh aja dulu langsung nih ya. Ada satu ayat dari Al-Quran pun yang kami ajarkan kepada mereka, Acun. Izin Pak Budi, izin saya kasih nih. Ya. Acun, kamu boleh buka Ayub 121 Acun. Ayub 121 itu belum sendiri loh. Ayub 121, baca Acun yang keras. Oke. Dengan
telanjang aku keluar dari kandung ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dengan Artinya apa di telanjang, sini, Cung? artinya kita harus berbakti sama orang tua. Pintar. Masa Oke, Umi menambahkan sedikit ya, ini terutama buat cuy ya, kenapa sih kamu dari tadi kok memprovokasi sendiri? Kamu tuh menyaksikan nggak di sini? Apakah di sini lagi pensyahadatan atau lagi mengislamkan si Acun nggak? Enggak. Ini saudara kamu ini termasuk ke dalam golongan anak yang kemarin itu membantah bahkan membangkang terhadap orang tua. Kita sadarkan di sini, seharusnya kamu malu. Karena kalian, rum-rum kalian tidak pernah memberikan nasihat kepada saudara kalian sendiri seperti si Acun ini. Sehingga Acun ini menemukan tempat curhatnya, menemukan tempat curhatnya di sini di Room Muslim. Dan alhamdulillah kita terbuka untuk siapapun. Pada saat orang ingin berbicara, ingin berubah akhlaknya, berbicara kepada kami akan tuntun. Tidak menggunakan Al-Quran, menggunakan kitab kalian. Jadi jangan berpikir kami sedang mengislamkan. Sehingga kamu teriak-teriak settingan apa? Acun Kristen. Acun bukan Muslim dan kami tidak mengajak Acun untuk menjadi Muslim. Kami menasehati Acun supaya apapun agama kamu, kamu harus hormat. Harus hormat kepada ibu kamu, itu saja. Nah, kamu tidak menyimak dari kemarin ya rupanya ya. Oke, silakan Acun lanjutkan lagi. Sebentar saya tambahin dulu. Sebentar saya tambahin dulu itu ya. Kalaulah itu si Acun bohong, kalaulah Acun ini berdusta kepada kami, itu bukan urusan kami. Itu urusannya si Acun. Yang jelas ada seseorang yang punya inisial Acung Gaming datang ke sini berdiskusi dengan kami. Kami tunjukkan jalan yang benar sebagai seorang manusia kepada orang tuanya. Itu tujuan kami. Ini bukan ranah diskusi. Sekali lagi saya ulangi, kalaulah Acun itu berbohong, itu urusannya bukan kami kepada sang penciptanya sendiri. Kalau dia percaya dengan Yesus dengan Bapa, dia akan berdosa dengan Yesus dengan Bapaknya sendiri. Kalau mempermainkan kita di sini, kami ikut terhanyut dengan ceritanya sebenarnya. Saya sempat itu ya terhanyut. Opung sempat terhanyut karena apa? Mendengar ceritanya yang luar biasa, seolah-olah itu sandiwara ya. Saya tadi sebenarnya juga sempat curiga, ini ada apa sih kok ada orang kayak begini? Tapi semua kita ikhlaskan, kita relakan. Kalau tujuan kami itu menasihati, memberikan jalan yang terbaik, itu direkayasa sama si Acung, itu urusannya Acung. Karena mempermainkan hati seseorang, membohongi keterangannya, itu termasuk dosa di dalam kekristenan, dan itu ditanggung oleh Acung sendiri. Dan kami akan bebas dari dosa. Karena apa? Tujuan kami memberikan nasihat, memberikan wawasan. Dan di sini tidak ada pensahadatan, tidak ada. Saya nasihatkan, jadilah seorang Kristen yang baik. Masih ingat kan Ojung? Jadilah seorang Kristen yang baik. Sembahlah Tuhannya Yesus. Jangan sembah Yesus. Karena Yesus selama hidupnya itu berdoa kepada Bapa. Saya sarankan itu, agamanya itu harus kamu pahami, harus kamu pelajari. Buka kitabmu, buka pelajari di sana. Insya Allah kamu di situ akan menemukan kebenaran. Kalaulah Allah tidak memberikan hidayah kepada kamu, setidaknya kamu menjadi Kristen yang baik. Masih ingat kan Mas Acung? Saya berkata begitu? Iya, masih. Tanyakan sini. Tidak ada. Ini ya buat teman-teman yang baper tuh. Ya silakan. Mau saya tanyakan tentang semua. Apalagi kita dikatakan lagi mendoktrin Islam katanya, Bang. Udah. Ya silakan Acung, silakan. Pertanyaan untuk semuanya ya, orang keluarga Islam ya. Ini saya buka Al-Quran, apakah benar pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang kafir berkata, orang ini Muhammad benar-benar pesihir. Apakah coba dijawab apa arti maknanya? Maksudnya apa sih? Ayat tadi ya? Iya. Surah apa itu? Ya, Pak. Di surat apa, Jun? apa? Oh, itu tentang tuduhan tuduhan tentang Nabi Muhammad pesihir. Iya. Nah, itu tuduhan orang-orang kafir kan, Cun?
Itu tuduhan orang-orang kafir. Seperti halnya mereka juga di dalam apa ya, lupa Umi. Menuduh Rasulullah itu gila pada saat mengabarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dituduh gila, dituduh penyihir, kayak begitu. Itu adalah tuduhan-tuduhan kafir Quraisy. Al-Asab ayat 7 kalau nggak salah itu. Iya. Bukan, ntar. Soalnya aku tidak bisa baca ini. Dan di Bible Acun juga dikatakan Yesus juga sebagai orang yang udah nggak usah membahas Al-Quran, kita kembali ke Bible aja. Mengenai Bible ini kan aja. gini ya. Sebenarnya gini, izin. Kalaupun misalnya ini settingan, tapi pesan kami di sini, apapun agama Anda, pasti tidak ada yang mengajarkan ya mengasari saudara perempuan, menjauhi ibu, durhaka sama ibu. Semua agama yang ada di muka bumi ini pasti ingin supaya ibu itu dihormati, dicintai, termasuk saudara. Setuju nggak, Cun? Ya, setuju. Ya itu pesannya di sana, bro. Jadi nggak ada di sini orang mau mengislamkan orang. Pesannya aja Anda ikuti, kalaupun itu settingan. Gitu loh, ambil positifnya saja gitu loh. Kan gitu. Jadi santai aja lah. Nggak usah ke Al-Quran deh. Cun, buka lagi, Cun. Ayub 17:14, Cun. Ayat apa? Ayub 17:14. Ayub 17:14 ya. Iya, Cun. Oke. 17:14. Yuk, kita lihat ya. Ayub 17 ayat 14. Ayat 17:14 ya. Dibacakan ya. Iya. Dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada berenga, ibuku dan saudara perempuanku. Tahu nggak maksudnya, Cung? Maksudnya ini Sampai ke liang kubur pun, Cun. Ibu tetap ibu, saudara tetap saudara. Enggak ada mantan ibu, enggak ada mantan saudara, Cun. ya, Artinya dan pesannya itu berbaktilah kepada ayah ibumu dan saudaramu. ya betul. Tuh. Berbaktilah kepada ayah dan ibu, pokoknya orang tua. Seperti itu. Ayub 31:18 lagi, Cun. Ayub 31 18. Bang Handi itu mau naik mungkin nggak apa-apa, Umi turun deh si Kuil Cuy. Kayaknya mulutnya lemes banget tuh. Nggak ada ilmunya, biarin dulu aja. Biarin aja dulu, Mi. Biarin, Mi. Kita urusan sama Acun, Mi. Biarin dulu, Mi. Kita aja dulu, Mi. Biarin aja. Baca lagi, Cun. Ngapain kita ngurusin kayak gitu? Ayub 31:18, Cun. malah sejenak mudanya aku Bukan sejenak, membesarkan- sejak. Ya, ya, Ulang, Cun, ulang. Ulang, Cun. Baca ulang. sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Ulang, Cun, ulang. Ya, arti Diulang. ulang ya. Iya. Malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah. Dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Gimana menurut kamu itu? Ya, ya. Jadi di sini maksudnya berbaktilah kepada orang tua. Ya pokoknya di Karena dalam ibu pokoknya di dalam Biblemu itu, Cun, kamu itu diperintah untuk hormat kepada orang tuamu, termasuk orang tua. ibumu, kandungan lagi kan gitu. Ya betul kata Opung tadi Iya. gitu loh. Kembalilah, bukan kembali Iya. lagi masuk dalam kandungan. Kembalilah kepada ibumu. Kembalilah kepada saudaramu. Lindungi ibumu, lindungi saudara perempuanmu gitu loh. Kamu kan laki, Cun. Ya, ya, ya. Kalau kira-kira saya ulang kembali pertanyaan, Cun. Kalau ada yang mengganggu, Begini, ya gimana, Cun? Mbak. Soalnya baru ini deh orang Islam aja tahu tentang Alkitab ini. Aku nemu gitu. Aku aja orang Kristen nggak nemu, Bang. Bayangkan itu. Berarti aku nggak udah tahu kan? Orang Islam aja udah tahu aku membaca ayat Alkitab Injil aku nggak setiap hari gitu. Karena aku udah bilang semalam seminggu itu cuma 1 kali. Itu pun tidak semua ayat aku baca.
Hmm. Mestinya dari dulu kamu baca ini